buat anak-anak muda yang ada di kampung-kampung, jangan cuman sibuk dengan HP, jangan cuma sibuk dengan cewek, tetapi marilah kita bersama-sama untuk membangun daya ini dengan bersekolah, membantu orang tua bekerja supaya kita lebih maju lagi. Jangan mabuk, ya, karena mabuk bukan tradisi orang Dayak. Tradisi orang Dayak adalah gotong royong, bersatu, membangun daerahnya masing-masing, membangun diri sendiri, membangun masyarakat, membangun keluarga, supaya kita tidak menjadi orang susah, tetapi menjadi orang hebat. Karena kita harus hidup maju, bukan menjadi kuli di tanah kita. Jadi semangat, tetap bekerja, tetap bersekolah, apapun itu statusmu, apapun itu pangkatmu, apapun itu jabatanmu. Karena adat budaya adalah tradisi kita, harus kita pertahankan hingga abdi ragamu. Daya Ganteng. Sari Ganteng. Tetap optimis. Tetap optimis, jangan pesimis. Tetap optimis. Dimanapun kita berada. Dimanapun kita berada. Tetap Sari Ganteng. Tetap Sari Ganteng. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Walaupun berkurap. Walaupun berkurap. Walaupun beliur. Walaupun beliur. Walaupun tak berkatep berduit. Walaupun tak bekatet berduit. Walaupun tak minum kopi. Walaupun tak minum kopi. Walaupun tak ngerokok. Walaupun tak ngerokok. Kita tetap Sari Ganteng. Kita tetap Sari Ganteng. Mantap. Mantap. Oke. Oke. Kita berada di Sanggau area. Dayak Ganteng, Dayak Cega. Ayo yang di belakang, ayo. Mau ya. Semangat. Melanting kita. Kapuas dulu, keren habis Kapuas dulu. Oke. Tongkang ekstrim. Tongkang. Ya. Tangannya, ayo. Sip. Kita membumi lagi di hutan. Tetap semangat. Kalau bukan kita siapa lagi? Korban selanjutnya. Ini makin jelek nih, bukan makin ganteng. Yang ganteng itu yang tukang gunting.
marage ngasa salurak ai aya janawe tangkit janawe tumpah kau pertama tangkit udah ngalito lagi ngajangkat takap di tangan ari Saya memang ikut hidupku akan mengalami sama menakut dan jadilah kalau bilang ngikutin jubata hidupnya ya pas lekau enggak sama lekau enggak gampang ada orang jauh kurang sakurungan kita apa pasti ada nyabut kita empek mah koyak kita cuman empek tidak daya nang urak gila tinggi cok dia lahir jam 1 malam Jumat jam 1 ko jam mahe jam raja tanggal 19 angka he angka kemenangan angka 8 ko angka he angka singo angka pamintar kepala kan 28 jadi aku lahir memang dah denganean 1 masih ke depan kok jamnya 9 masih juga kok 80 kok masih juga kok baturut mana dibalik naningan 1908 masih semua angkanya boh jam angka rajanya tetap masih di kepala kita kemenangan saya nunannya pasti manang saya nunannya jadi singa bisa garang bisa jadi pemimpin nunannya dia lahir Kara Amas tahun 80 bukalah teknologi kita anak semua orang barungkuk tapi tugasnya barat semua anak yang nikmati hidupnya hanya nereknya Dayak Ganteng adil Kak Talino bacuramin Kak Saruga basengat Kak Jubata kita orang Dayak hidup beradat lahir pun kita beradat jadi alam itu harus kita jaga biar tetap alamnya itu tetap terjaga supaya adat istiadat kita juga itu harus tetap lestari terjaga karena kita orang Dayak itu lahir beradat hidup beradat nikah beradat mati pun kita beradat jadi adat itu jati diri kita kalau hutan dibiarkan hancur
Terus anak cucu kita mau bikin rumah untuk pakai apa? Pakai batang sawit, pakai bambu, nggak mungkin kan? Terus kalau kita mau gawai, kita mau pakai buah sawit, sakit perut dong. Maka dari itu jagalah hutan agar semuanya bumi Borneo ini, paru-paru dunia ini menjadi berkat untuk anak cucu kita, untuk kita, dan untuk semua orang yang tinggal di bumi Kalimantan tercinta ini. Kita yang muda jangan malu mengaku orang Dayak. Dayak hebat. Dayak tidak numpang di tanah orang. Dayak itu kaya alam, kaya tambang, kaya pulau, bermacam-macam subsuku Dayak. Kita ada di 4 negara. Jadi Dayak itu besar, ya, mencakup Sulawesi, Brunei, Kalimantan, Sarawak, Malaysia, Indonesia. Jadi banggalah jadi orang Dayak, karena kita adalah bangsa. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Dayak Kanteng. Orang tua kita, leluhur kita itu orang tua kita. Bukan nantung. Jaga adat budaya kalian, jaga adat budaya kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo semuanya, serbu! Ayo cepat pasukannya di belakang. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Saya sebagai tokoh masyarakat Kalimantan mengajak saudara-saudara kita untuk kembali ke jati diri kita. Jati diri kita itu adalah adat budaya tradisi kita. Orang Dayak dikenal sebagai orang yang beradab dan beradab. Jika tidak ada adat, tanah orang tanah kita, istri orang istri kita, hak orang hak kita. Artinya adat itu mendidik manusia menjadi manusia yang baik. Banyak juga pertanyaan-pertanyaan dari luar. Kenapa seorang panglima Dayak itu tidak kelihatan? Itu salah besar. Yang tidak kelihatan itu adalah mereka leluhur orang Dayak. Jika diperlukan, mereka akan kita panggil melewati orang-orang yang punya kemampuan, yaitu para panglima, pangalango, yang punya gelar. Jika panglima itu tidak kelihatan,
logikanya. Terus panglima-panglima yang pernah hidup di kerajaan Bangkule Rajanya itu gimana? Terus tugas mereka panglima kan di kerajaan mengatur manusia, melatih mereka untuk menjaga negerinya, untuk menjaga kerajaannya, menjaga sukunya. Secara logika mereka kelihatan panglima-panglima daerah itu kelihatan semua. Kita Pangsuma, Panglima Naga, Panglima Burung, mereka Panglima Galiong, Panglima Macan Bandung, mereka itu pernah ada semua di Tobi. Mereka hidup bersama dengan masyarakat biasa, cuma mereka dituakan di kampung. Mereka mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh yang tidak kelihatan, yang kami sebut dengan leluhur. Anda boleh berasumsi panglima itu tidak kelihatan karena Anda terlalu lama nonton kisah-kisah sinetron, lampir, sauk sepuh. Jadi terbenak Anda berbicara tidak seperti logikal. Para panglima itu hidup di kerajaan, hidup mewah, melatih pasukan-pasukan tanding, membina orang-orang di kampungnya, di desanya. Jika ada lahir seorang panglima, pasti ada tanda-tanda besar di dunia ini. Menjadi seorang panglima itu tidak seperti kalian menjadi seorang tentara, seorang polisi, seorang guru, seorang dokter, seorang perawat. Ada tempat pendidikannya, ada tempat sekolahnya, lulus kasih gelar sarjananya. Tapi seorang panglima tidak ada sekolahnya. Mereka hidup ya sama juga seperti kalian. Bisa ngerokok, bisa makan, bisa tidur, bisa berkumpul dengan orang lain, bisa ngopi. Ya, dia seorang panglima. Dia seorang panutan yang bisa dipercaya orang banyak, jujur, adil, bertanggung jawab, tegas, beradab, disiplin, baik, seorang panutan. Tapi jangan diganggu. Kami juga bisa bergurau seperti Anda. Kami juga manusia, hanya kami punya gelar. Di panglima itu bukan didapat dari sekolah. Panglima itu jangan disamakan dengan film-film sinetron. Logika Anda harus main. Jika panglima itu seperti di film sinetron yang hanya dipanggil itu bisa datang, itu leluhur. Anda salah besar. Kami ini hidup berdampingan dengan masyarakat. Kami melatih adat, budaya, tradisi, termasuk juga pertempuran jika diperlukan. Kami hidup dengan alam. Kami percaya dengan tanda-tanda alam. Sabar, tulus, ikhlas, terserah kepada jabatan, leluhur, kepala, dalam pajaji. Sekarang kami hidup tidak boleh secara daging. Kami hidup secara roh. Karena manusia hidup bukan secara daging saja, melainkan hidup secara roh. Kami tidak makan sembarangan makan. Kami jaga nafsu segala otak yang nggak baik, nggak beres. Bukan untuk berpuasa untuk kebal. Kami tidak punya ilmu. Kami tidak ada yang bisa melindungi kami. Kami bisa membangunkan, memanggil mereka yang kalian anggap itu panglima yang tidak kelihatan, itu leluhur namanya. Jika diperlukan, para panglima ini, kami ini yang memanggil.
kata-kata kami ini kan orang pakai, orang banyak. Nah, kami tidak boleh berebut. Kami tidak boleh mencari keuntungan untuk kepentingan diri kami. Semuanya demi bangsa kami, kaum kami, rakyat kami, bukan untuk pribadi. Kalau ada apa seorang yang mengaku dengan panglima tapi tidak sesuai dengan gelarnya, itu patut Anda pertanyakan. Kalau dia panglima Dayak, yang jelas dia harus asli Dayak, dan minimal dia punya keturunan seorang panglima Dayak. Jika dia adalah seorang panglima dari lahir, itu yang saya katakan, dia tidak punya guru, dia tidak bertapa, dan sudah ada di dirinya sendiri. Tanpa dicari dia punya gelar, tanpa digelar pun dia sudah punya gelar. Yang punya silsilah keturunan panglima, kalau dia bekerja untuk rakyat sesuai dengan kerja kakek buyutnya seorang panglima, mengabdi, menjaga lingkungan, menjaga masyarakat, itu boleh digelar, dipestakan, angkat gitu, karena orang menjadi panglima tidak semudah yang kalian bayangkan. Tanggung jawab penuh, terutama kepada orang-orang kecil, orang-orang yang tidak dipedulikan. Karena kami hidup bukan secara daging saja. Harta, kekayaan itu hanya tumpangan untuk kami. Kami hidup bukan secara daging saja, melainkan secara roh. Kami tidak berpikir untuk kepentingan pribadi. Kalau barang itu ada, kami tidak berani mencuri, itu rezeki kami. Kami punya segalanya. Tapi kami yakin semua harta apapun itu tidak akan bisa dibawa mati. Makanya kami mengabdi untuk rakyat. Semua demi orang banyak. Saya berharap kalian paham dari cara-cara kami, tanggung jawab kami, pekerjaan kami. Ada di Kak Talino, Curamin Kak Saruga, pasti nggak bisa dibaca. Harus Dayak Ganteng. Ikuti kata-kata saya ya, seperti itu.